Anda masih menyaksikan talk show ACTV pemirsa. Kita masih dengan tema kita terkait tentang sosialisasi peraturan wali kota nomor 51 tahun 2020 tentang penanganan COVID-19. Dan kita memang tadi sebelum pariwara itu ada telepon yang masuk dari Pak Rizal ini bahwasannya menyampaikan bagaimana tentang masyarakat dari luar kota Banda Aceh yang sampai ke kota Banda Aceh, Pak. Jadi silakan Pak Wakil. Baik, terima kasih Pak Rizal, dan juga kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya selama ini. Kita berharap bahwa seluruh warga masyarakat Kota Banda Aceh ada perhatian seperti Pak Rizal ini. Kemudian kami atas nama pemerintah Kota Banda Aceh ingin menyampaikan bahwa kita memang juga telah berupaya apa yang disampaikan oleh Pak Rizal, atau yang dikhawatirkan oleh Pak Rizal tentang Kota Banda Aceh itu bukan hanya penduduk Banda Aceh saja. Kita alhamdulillah sudah lebih steril meskipun tidak bisa 100% kita klaim untuk kita Kota Banda Aceh. Tapi orang masuk ini bagaimana? Makanya Bapak Wali itu malah memimpin sendiri itu melakukan razia-razia di jalur-jalur masuk Kota Banda Aceh. Itu sering dilakukan. Jalur-jalur masuk Kota Banda Aceh, dan itu terutama sekali di saat hari kerja. Karena hari kerja itu adalah hari-hari yang memang orang berdatangan ke Banda Aceh. Kemudian di saat hari-hari libur itu juga kita melakukan razia-razia di tempat keramaian seperti mal itu kan. Dan alhamdulillah pengelola mal kita juga mereka patuh terhadap menjaga disiplin, dan kita berharap semua pengusaha-pengusaha di Kota Banda Aceh itu patuh terhadap menjaga protokol kesehatan ini. Sebenarnya sudah banyak diberikan kemudahan oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Tapi tolong dan mohon sekali lagi dijaga protokol kesehatan ini sehingga ekonomi pun bisa hidup. Karena Pak Wali pun sangat-sangat menginginkan ekonomi Kota Banda Aceh ini terus menanjak, tidak drop akibat COVID ini. Nah, jadi kalau sama-sama kita melakukan menjaga protokol kesehatan ini, insya Allah kami pun sangat bahagia manakala masyarakat bisa punya usaha di Kota Banda Aceh. Dan yang paling penting di sini kami ingin sampaikan bahwa sebenarnya di saat kita membagi-bagi masker di jalur-jalur masuk itu, karena razia itu termasuk kita bagi masker. Malah ada yang berkata, kenapa kita membagi masker untuk orang yang datang ke Banda Aceh, bukan warga Banda Aceh? Ini kan untuk orang Banda Aceh sebenarnya masker ini dibagi-bagikan. Maka Pak Wali menjawab bahwa kita bagikan masker ini supaya jangan tertular penyakit ke Kota Banda Aceh. Jadi mereka yang berada di Banda Aceh itu termasuk kita layani semuanya. Nah, ini saya pikir salah satu yang penting dicatat oleh kita semua. Jadi kita jangan hanya berpikir untuk kita saja, sementara orang lain kita abaikan. Jadi kita juga menjaga, kita juga mengajak orang lain untuk menjaga sama-sama protokol kesehatan ini. Nah, kemudian yang terakhir saya ingin mengajak kita semua, ada kepedulian masyarakat, ada kemauan masyarakat untuk saling berfastabiqul khairat atau saling berdakwah juga. Dalam arti kata, manakala ada yang tidak pakai masker atau yang tidak menjaga protokol kesehatan, mari sama-sama kita tegur. Tentunya tegurnya itu bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Itu, jadi tegurnya secara baik. Jangan, hai hendak pakai masker kau. Jangan begitu. Maaf, enggak salah aja kita minta maaf, apalagi kita tegur orang kan itu. Walaupun dia salah. Itu, tapi kita minta maaf, Bapak tolong pakai masker. Kalau nggak ada masker, di kita ada di kantong, kasih satu nggak apa-apa. Itu termasuk kita berjuang untuk memutus mata rantai COVID ini, dan insya Allah akan menjadi pahala juga itu. Baik, terima kasih Pak. Itu himbauan dan caranya tadi juga ada disampaikan Pak ya, bagaimana kemudian kita bisa menghimbau warga lainnya. Baik, terima kasih Bapak. Kita sudah sampai di segmen akhir. Saya mungkin langsung saja ke Pak Luman Pak untuk closing statement, nanti terakhir dari Pak Wakil. Silakan Pak, closing statementnya. Baik, terima kasih. Sesuai yang disampaikan Bapak Wakil tadi, kita ini tim kesehatan tidak mampu bekerja sendiri untuk memutus mata rantai. Jadi harapan kita masyarakat terutama yang bisa memberi informasi kepada masyarakat lainnya turut menyadarkan seperti yang disampaikan Pak Wakil tadi. Artinya tenaga kesehatan ini, virus ini betul adanya, benar adanya, bukan konspirasi. Nah, sekarang kalau hanya mengandalkan tenaga kesehatan sendiri sibuk dengan melayani yang sudah positif. Mari kita sama-sama, artinya ke depan
pertahankan posisi kita yang hari ini sudah menuju kuning dan sudah kuning dan insya Allah akan menuju ke hijau. Kalau kurang partisipasi, abai sedikit saja, malah ada estimasi dari para ahli akan ada gelombang kedua. Ini yang paling kita tidak harapkan. Mari kita jaga bersama-sama. Gelombang kedua ini jangan sampai terjadi di Banda Aceh dan Aceh khususnya di Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa kembali sekolah, Pak ya. Harapan kita bersama ya, Pak ya. Ya, bisa kembali sekolah, ekonomi lancar, usaha bisa ibadah lebih nyaman dan aman. Dan kita buat acara-acara kenduri maulid yang selama ini sekarang lagi musim maulid ini bisa kita laksanakan dengan seperti biasa. Amin, amin. Ya, itu. Pak Lukman, SKM MKes, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Pak Kadis Pendidikan, silakan, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Pertama, kita memintakan kepada orang tua bahwa mulai hari ini sekolah anak-anak sudah menggunakan pakaian seragam. Walaupun hari ini mereka adalah menerima masker dengan program GEMAS ini. Tapi mulai besok beberapa sekolah sudah melakukan ujian tatap muka. Maka kita mintakan kepada orang tua bahwa sistem sekolah yang dikembangkan di hari ini yaitu menggunakan shift. Maka antarkanlah anak bapak ibu supaya bisa mengikuti ujian di sekolah dengan berpakaian seragam. Jika memang sekolah-sekolah tersebut melakukan kegiatan dengan sistem daring, maka bimbinglah dia. Kemudian sekolah juga sekarang sedang mempersiapkan edukasi kepada anak-anak kita dalam rangka transisi ini untuk menyambut nanti sekolah di tahun depan pada 4 Januari. Oleh karenanya kami mintakan kepada seluruh orang tua, anak-anak kami, serta Dewan Guru untuk menjaga betul-betul sehingga anak-anak kita ini akan mampu bersekolah dengan warna hijau kota kita. Mudah-mudahan orang tua akan terbantu dengan kesibukan selama ini ketika anak-anak sekolah di rumah. Baik, Pak Dr. Saminan MPD, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh. Terima kasih banyak, Pak. Pak Wakil, silakan Pak, terakhir closing statement-nya. Baik, yang pertama sekali kami mengucapkan terima kasih kepada Forkopimda Kota Banda Aceh serta seluruh masyarakat Kota Banda Aceh yang selama ini telah bahu-membahu untuk melaksanakan protokol kesehatan. Kemudian kita mengajak masyarakat Kota Banda Aceh untuk kita yang paling mudah, yang paling jitu untuk memutuskan mata rantai COVID ini adalah protokol kesehatan. Selalu pakai masker dan selalu mencuci tangan di saat mau pegang wajah. Jadi kapan saja kita mau pegang wajah, cuci tangan terlebih dahulu. Insya Allah kita bisa memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Baik, Pak Wakil Wali Kota Banda Aceh, Bapak Dr. Andes Haji Zainal Arifin, terima kasih banyak Bapak sudah berhadir berbagi bersama kita. Dan terima kasih kepada Anda pemirsa CTV yang sudah bertanya, menelpon, dan juga menyaksikan acara ini. Saya Indra Sikasari, mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.